Keadaan pertama antakuna matmado air yang dimasukin ke mulut, tahu kan? Istinsak air yang dimasukin ke hidung. Kalau seandainya masru'ah apa? Yang disyariatkan, seperti di wudhu atau mandi wajib atau yang sunnah, kayak hari ini kan Jumat sunnah nih, ya kan? Sunnah matmado istinsak boleh, sunnah kan? Kalau seandainya itu tadi mandi wajib atau sunnah, baik wudhu ataupun mandi, kalau kumur-kumur dan istinsaknya apa? Mubalaghah tau? Semangat banget. Biasa aja, dikit aja, tahu kan lagi puasa. Kalau kebanyakan tuh biasanya biar ngelit dikit ya. Itu justru batal. Jadi tafsir. Kalau terlalu bersemangat batal. Kalau cuma sekedarnya aja nggak batal. Itu hal pertama. Qala Imam Nawawi fil Minhaj di Mughni Muhtad juz 2 halaman 108. Ya. Adanya di juz 2 halaman 108 kitab Mughni Muhtad karya Khatib As-Sarbini. Silakan kalian cek ulang. Kalau seandainya matmado dan istinsak masuk ke dalam jauf. Apa bahasa yang pas buat jauf? Emang aslinya ini jauf. Tapi segala sesuatu yang bisa masuk ke dalam anggota badan. Intravena, kuping, mulut, hidung. Terbuka untuk masuk ke dalam ma'dah, dalam perut. Ini jaufnya lo tenggorokan pasti ya. Tapi seandainya orang ditusuk pakai pisau, perutnya, lambungnya, ditusuk pakai pisau. Batal nggak bos? Batal. Masuk sesuatu ke dalam pisau walaupun nggak sengaja, batal ya. Tapi dia nggak berdosa. Jadi mazhab berarti ada mugobil mazhab. Kemarin Habib udah jelaskan kalau mazhab itu berarti perkataan sahabat Imam Syafi'i, ya, bukan Imam Nawawi, bukan. Mazhab itu berarti ada perbedaan di sahabat Imam Syafi'i. Murid-murid awalnya, Arjuni dan sebagainya, itu maka disebut mazhab. Ya, mugobil mazhab juga main kuat berarti, nggak batal sama sekali. Tapi kita lihat sarahnya dulu, bisa-bisa batal dua-duanya, ya kan? Tapi al-mazhab maksudnya yang pendapat mazhab yang kuat dari para sahabat Imam Syafi'i. Kalau seandainya berlebihan kumur-kumurnya, batal. Wa ila fa dalilnya dari Minhaj. Hadisnya ada ya? Hadisnya ada. Mana hadis? Akhrajahu Abu Dawud fi kitab at-tahar babul istinsar. Hadis nomor 142. Wa Tirmizi fi kitab as-sum. Maja'a fi karahiyatil mubalaghatil istinsar. Imam Tirmizi di kitab Sum. Apa-apa yang dimakruhkan untuk berlebihan di dalam beristinsak. Nomor hadisnya 788. An Sayyidina Laqid bin Sabra radhiyallahu qala Tirmizi hadza hadis hasan sahih. Ini hadis hasan sahih kata Tirmizi. Wa baligh fil istinsak illa in takun. Boleh istinsak tuh masukin air agak ke dalam hidung. Kenapa? Di sini bukan matmado kalimatnya istinsak. Kenapa? Biar kotoran hidung keluar. Tapi kecuali waktu shaim nggak boleh. Hal kedua, antakun umat madu istinsak wa masru'iyah. Nah sekarang kalau seandainya nggak dimasru'iyatkan mandi dan wudunya, misalnya tajudul wudu, mandinya bukan mandi wajib, kalau mandi sunnah, mandi pengen dingin-dinginan, biar nggak aus, batal udah deh. Terus nyemplung, ingimaf, berenang, setengah jam, kenyang perut deh. Ada orang naruh air di mulutnya nggak ada tujuan, ada. Atau wudhu yang nggak masru'iyat itu wudhu yang keempat, cucian kumur-kumurnya yang keempat kali, nggak masru' Maaf Habib tadi bilang tadi dulu wudhu masih disyariatkan salah gitu maksudnya di wudhu yang cucian yang keempat karena nggak dimasru'iyatkan. Kalau nggak dimasru'iyatkan bukan mubalaghah, batal tetap ya.
Baik itu dia kumur-kumurnya semangat atau nggak semangat. Tapi kalau nggak dimasruiyatkan, yang keempat, wudhu keempat atau mandi buat dinginin badan, masuk. Walaupun ya batal. Ya jelas ya. Yang ketiga, seandainya ada di gusinya ada darah. Di darurat. Ini matmado istinsak di darurat. Atau di hidungnya ada darah. Ya, dia kumur-kumur untuk menghilangkan itu darah. Nggak batal ya. Nggak batal. Karena kan ada darah. Yang keempat, paham ya kalau darurat ya. Kalau darurat, tapi sebatas sudah hilang, jangan terus-terus kumur-kumur ya. Sebatas hilangnya najis. Kan berasa kan kalau hilangnya najis? Darah berasa nggak di perut? Kalau nggak berasa, berdarahin dulu sekarang coba. Kalau orang lupa atau orang bodoh nih mau ke orang lupa sama orang bodoh ya udah nggak batal deh. Orang lupa sama orang bodoh nggak batal deh. Kesiannya orang bodoh. Saya mau jadi bodoh tapi enak tuh nggak batal ya. Banyak hal-hal diringankan. Tapi bodoh syaratnya ada dua. Orang yang ma'dzur bil jahl syaratnya ada dua. Apa syaratnya? Antakuna ba'idan anil ulama walam yablughu dakwah. Itu syaratnya. Hidup yang kira-kira nggak ada ustadz. Mana yang nggak ada ustadz sekarang? Medsos ustadz semuanya bisa datang ini. Atau nggak sampai dakwah. Dia tinggalnya di kutub utara, di dalam goa, nggak ada radio, nggak punya handphone. Nah, mungkin tuh ya. Dia muslim, tapi bodoh. Boleh, bodohnya begitu boleh. Kalau di Parigi bisa nggak? Bisa. Dia kesesat di atas gunung, nggak punya handphone. Ini kan, signal nggak ada. Di atas gunungnya Dimas tuh. Tapi di belakangnya lagi 10 kali, Dim. Ada nggak, Dim? Kira-kira. Habis tempat kau 10 kali lagi. Tambah jauh kan tuh. Bisa ya? Ada. Kemana nembus ya? Nggak tahu kan? Coba kau suruh satu orang balik nggak dia? Jangan kasih handphone. Kalau emang ada orang, kalau dianya kan nggak uzur. Karena dia kan baru jalan. Nggak taunya dia di sana ketemu ada perempuan kesasar juga. Dia nikah. Punya anak. Anaknya bodoh wajar. Bapaknya belum ngerti apa-apa. Kalau dia nggak uzur kalau dia punya anak. Anaknya udah balik. Bapaknya nggak ngerti agama, ibunya nggak ngerti agama. Uzur nggak? Uzur. Tapi syaratnya 10 kali dari gunung kau ya. Dimas? Ada ya? Bisa jadi ada ya. Ada daerah terpencil, ada kali. Di dalam goa. Mungkin orang yang kesesat ya. Ada nggak? Ada nggak suku Baduy? Ya udah ngerti ya. Suku apa? Udah siapa lagi sana yang mencanggih ya. Ada nggak ya? Kutub palingnya kutub. Kutub masuk akal ya. Kutub utara, kutub selatan masuk akal ya. Nah, bisa digambarkan. Hukum fikih itu harus bisa digambar. Biar kalian paham betul, harus bisa kalian gambar. Kalau sebelum bisa digambarkan, maka kalian belum paham. Paham ya? Itu pernah kejadian ya, malaikat penyambut nyawa ditanya sama Allah. Ya malaikat, apakah kau pernah menangis saat bersedih saat menyambut nyawa seseorang hamba? Kata malaikat maut, "Na'am ya Rabb, dahiktu marrah, bakaitu marrah, fadla'tu marrah." Aku pernah tertawa sekali, aku pernah menangis sekali, dan aku pernah merasa sedikit ketakutan sekali. Bahkan malaikat menyambut nyawa nih. Yang dibikin nangis apa? Yang dia bersedih ketika dia nyambut nyawa, malaikat menyambut nyawa bisa sedih ya. Baru kali itu sekali kan dia marah, baru sekali itu dia sedih. Ketika kau perintahkan menyambut nyawa seorang wanita yang dalam keadaan hamil, baru saja melahirkan. Fisahra'i fadra. Di sebuah sahra yang gelap gulita yang nggak ada orang lain. Kau perintahkan aku nyambut nyawanya, bahkan dia belum selesai meletakkan bayinya di lembah yang gelap itu,
Yang nggak ada orang di gurun pasir, nggak ada orang satupun. Tapi aku tunggu sampai dia letakkan bayinya di tanah, baru aku cabut nyawanya. Karena perintahmu ya Rabbi. Ya kata Rabbi, itu siapa yang membuat kau takut? Aku pernah ingin mencabut nyawa seseorang, alim, fagih, abid, ta'e, orang alim, fagih, abid, dan taat. Setiap kali aku ingin masuk kamarnya, cahaya wajahnya menyilaukanku sehingga aku harus kembali mundur. Kedua kali begitu aku ingin masuk kamarnya, cahaya wajahnya menyilaukan sehingga aku harus tutupi dengan sayapku untuk mendekati itu orang. Hingga aku mampu menyabut nyawanya, kata dia. Itu yang membuat malaikat itu menyabut nyawa tak